ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para ummahat dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmatnya yang tentunya tidak akan ada satupun makhluk yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian semuanya berkeinginan untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian semuanya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah anugerahkan menjadi wasilah bagi kita untuk meraih kemuliaan yang hakiki. Teriring salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqamah untuk meniti jalannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita
syafaat Nabi kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat dan para akhwat yang semoga Allah merahmati kita semuanya, kembali di pertemuan kali ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab atau risalah Kaifa yuaddi al-muwazzif al-amanah, bagaimana seorang pegawai merealisasikan amanah yang menjadi tanggung jawab. Sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa setiap kita mengemban amanah, setiap kita pasti mengemban amanah. Dan kalau kita memperhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau adalah Al-Amin, seorang yang senantiasa menjalankan amanah dan merupakan qudwah yang agung bagi kita dalam bagaimana memikul amanah, mengemban amanah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya. Kita lanjutkan pada halaman kelima dari risalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa atalahu Allah umrah. Semoga Allah menjaganya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya. Pada halaman yang kelima ini, Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kalian sekali-kali berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang ada pada kalian, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian telah mengetahuinya. Hadirat, semoga Allah merahmati kita semuanya, ayat yang sangat agung. Bagaimana setiap kita mengemban amanah. Dan ketika seseorang mampu menjalankan amanah, maka sungguh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wal khiyanatu ta'ummu adh-dhunub as-sighar wal kibar al-lazimah wal muta'addiyah.
Beliau mengingatkan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa khianat ini tercakup di dalamnya semua bentuk dosa. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Artinya, tidaklah seseorang terjatuhkan dalam dosa kecuali secara pasti saat itu dia telah berkhianat. Semakin besar dosa yang dia lakukan, tentunya berarti khianat yang dia lakukan pun semakin besar. Dan hadirat yang semoga Allah merahmati kita semuanya, kalau kita melihat apa yang ada pada diri kita saat kita mampu untuk bernafas, hati kita mampu untuk berfikir, telinga kita mampu untuk mendengarkan, mata kita mampu untuk melihat, bisa untuk melihat, kulit kita mampu untuk merasakan, tangan kita mampu untuk menggenggam, dan tatkala kaki kita mampu untuk melangkah, mulut kita mampu untuk berbicara, maka kesemuanya nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita hitung. Tatkala kita salah gunakan dalam perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah khianat. Sebagaimana beliau katakan, apakah itu sifatnya dosa yang kecil ataukah dosa yang besar? Dan tidak akan ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang akan bisa hidup kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hukuman secara langsung dari setiap khianat yang kita lakukan. Akan tetapi Maha Suci Allah Subhanallah, tatkala Allah mengabarkan bahwasanya Allah wa ya'fu an katsir, teramat banyak yang dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala, teramat banyak yang Allah berikan ampunan. Hadirat yang semoga Allah merahmati kita semuanya, sekecil apapun khianat yang kita lakukan, dari mata tatkala kita memandang, ataupun tatkala hati kita berangan, kesemuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahuinya, Allah Maha mengetahui. Kemudian juga beliau mengingatkan dosa itu sifatnya, apakah yang bersifat lazimah, yang dia lakukan yang mendatangkan madarat bagi dirinya tatkala dia berbuat dosa, yang tentunya imbasnya adalah kejelekan bagi dirinya dan mendapatkan dosa, ataukah wal muta'addiyah, tatkala dosa itu dia lakukan antara dia dengan saudaranya, tatkala dia memukul saudaranya, tatkala dia mencela saudaranya, inilah dosa yang sifatnya adalah muta'addiyah, dan kesemuanya dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang terjebak dalam perbuatan yang haram, tatkala dia meminum minuman yang diharamkan Allah, tatkala dia makan dengan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tatkala dia melihat apa yang diharamkan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan dosa. Demikian pula ketika dia melakukan dosa yang memiliki keterkaitan dengan yang lainnya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazir al-muta'addiyah, dia mencela saudaranya, dia memukul saudaranya, dia ghibah saudaranya. Tentunya ini adalah sebuah khianat. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, wa takhunu amanatikum, makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman-Nya wa takhunu, yaitu kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang ada pada kalian. Artinya al-amanah al-a'mal allati i'tamana Allah 'alayha al-'ibad, yakni al-fariidah. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan al-amanah yaitu seluruh amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah ini kepada seluruh hambanya, yakni al-fariidah. Di antaranya, kata beliau, yang merupakan bagian daripada amanah itu al-fariidah, perkara-perkara yang Allah wajibkan. Coba kembali kita ingat bahwa amanah yang harus kita wujudkan, yang harus kita jalankan, itu mencakup antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya antara kita dengan sesama, antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seluruh bagian syariat yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya sebagai hambanya. Yang di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la takunu, janganlah kalian berkhianat, la tunqidu atau la tanquduha, jangan kalian gugurkan amanah. وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. Disinukilkan perkataannya, perkataan Ibnu Abbas, berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la takhunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Artinya bitarki sunnatihi, kalian berbuat khianat dengan meninggalkan sunnahnya, wartikabi ma'asiyatih, dan kalian berbuat khianat dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian setelah itu beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arafna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashwakna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arafna al-amanah, sungguh telah kami tawarkan amanah ala samawat, kepada langit-langit, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung,
Dan kesemuanya fa'abaina an yahmilnaha, kesemuanya langit-langit, bumi dan gunung-gunung yang demikian gagah dan besarnya, mereka semuanya enggan untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir daripada amanah itu. Wa hamalaha al-insan, yang kemudian amanah ini dipikul oleh manusia, yang kemudian Allah katakan innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu kana zaluman, sangat banyak berbuat zalim, dan sangat jahula, sangat bodoh. Perhatikan para ummahat dan para akhwat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita keadaan makhluk yang lainnya selain manusia. Allah kabarkan segolongan makhluk yang lebih kuat dan lebih besar daripada kita. 7 langit yang berlapis yang ada di atas kita yang demikian tingginya, bi ghairi amalin tarawnaha. Kita lihat langit yang demikian tinggi, tegak dengan tanpa tiang, kata Allah. Tatkala Allah tawarkan kepadanya amanah, enggan untuk menerimanya. Takut kepada Allah. Jika tidak mampu untuk melaksanakan amanah yang Allah bebankan. Bumi yang di atasnya kita berpijak, yang demikian kokohnya, ketika ditawarkan kepadanya amanah, demikian pula enggan untuk mengembannya, khawatir tidak mampu untuk menjalankan amanah. Dan apa yang kita lihat daripada gunung yang menjulang, yang demikian kokohnya, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wal jibala arsaha, gunung yang demikian kokohnya yang Allah jadikan sebagai pasak bumi, pun enggan untuk mengemban amanah, takut kepada Allah kalaulah nanti tidak mampu untuk menjalankan amanah. Dan kemudian datang sebagaimana yang Allah sifati makhluk yang lemah, manusia. Kita yang telah dengan doa anak ini pun yang ikan sarap. Coba perhatikan apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dari perkataan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ba'da an dzakara aqwalan fi tafsir al-amanah, setelah beliau menyebutkan beberapa ucapan para ulama yang mengingatkan tentang tafsir apa yang dimaksudkan dengan al-amanah. Di antara mereka ada yang mentafsirkan al-amanah adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah, wal faraid, demikian pula al faraid, faridah, perkara-perkara yang Allah wajibkan, wad din, dan demikian pula tentunya agama, wal hudud, yang berkaitan tentang al hudud. Ini kesemuanya adalah amanah. Syariat yang Allah turunkan adalah amanah. Kemudian ketika Al-Imam Ibn Katsir telah menyebutkan beberapa tafsir daripada al-amanah, di antara mereka menyatakan bahwa al-amanah adalah ketaatan. Ada yang menyatakan itu adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan.
Ada yang menyatakan itu adalah agama. Dan yang lainnya. Maka beliau berkata, wa kullu hadhihi al-aqwal la tanafiya bainaha bal hiya muttafiqatun wa raji'atun ila annaha at-taklif wa qabul al-awamir wan nawahi bi syartiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beragam tafsir para ulama tentang al-amanah tidaklah bertentangan di antaranya. Bahkan sifatnya adalah muttafiqah. Semuanya adalah saling bersesuaian, memiliki makna yang sama. Yang intinya kembali kepada satu permasalahan, yaitu at-taklif. Adanya beban bagi umat manusia. Adanya at-taklif, beban untuk mengamalkan wa qabulil awamir, dan sikap untuk siap menerima semua perintah-perintahnya, wan nawahi, dan larangan-larangannya, bisyartiha, tentunya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Wa huwa annahu in qama bidzalika usib. Siapapun dari anak Adam, tatkala mereka mampu merealisasikan amanah yang menjadi tanggung jawab baginya dari syariat, dari keutuhan agama yang ada, usiba, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah akan menganugerahkan pahala kepadanya. Wa in tarakaha uqiba, dan tatkala dia meninggalkan amanah itu, uqiba, maka niscaya dia akan dihukum. Dan tawaran amanah yang seperti inilah yang seluruh langit-langit dan gunung dan bumi enggan untuk menerimanya. Ketika ditawarkan kepada mereka semua daripada keutuhan syariat ini, tidak berani mereka untuk mengembannya. Kemudian faqabila al-insan, amanah itu diterima oleh manusia ala dhafihi wa jahlihi wa zulmihi, dalam keadaan bagaimana lemahnya kita, bodohnya kita, zalimnya kita. Illa man waffaqallah, kecuali tentunya siapa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mampu merealisasikan amanah. Wabillahi musta'an. Hadirat, ini adalah bagian daripada muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau membawa kita kepada pengertian yang umum tentang amanah. Dan sebagaimana yang telah diutarakan, kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah pengemban amanah. Maka setiap kita ketika telah menjadi seorang yang sampai pada tingkatan dan kemampuan untuk mengamalkan, saat itulah Allah tentukan bagi kita antara pahala dan dosa. Dan kalau seorang sudah mukallaf, memiliki kemampuan sebagaimana batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariah, maka berlakulah hukum pahala dan dosa. Dan hubungan dia tentunya dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan bentuk amanah dalam makna yang umum dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang-orang yang kelak dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah dan janji-janji yang mereka pegang. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay idza tuminu lam yakhunu, tatkala mereka mendapatkan amanah sekecil apapun dan sebesar apapun, tentunya mereka akan berupaya tidak melakukan pengkhianatan. Demikian pula tatkala mereka telah membuat janji, maka mereka tidak akan menyelisihi. Wa hadhihi sifatul mu'minin. Demikianlah sifat-sifat dari orang-orang yang beriman, menjaga amanah dan menjaga janji yang telah mereka ucapkan. Wa dhidduha sifatul munafiqin. Dan selain dari apa yang disebutkan, merupakan sifat daripada orang-orang munafik. Secara ringkas, tatkala seorang meringankan amanah, dalam arti meremehkan amanah, dan meremehkan apa yang telah mereka ucapkan, apa yang mereka janjikan, maka itulah sifat-sifat dari orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ayatul munafik salasah. Tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Di antara yang disebutkan yaitu tatkala dia berbicara, dia berdusta. Tatkala dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khan, tatkala dia diberikan amanah, dia berkhianat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, tatkala dia berbicara, dia berdusta. Tatkala dia telah membuat janji, dia menyelisih janjinya. Dan tatkala mereka bertentangan dengan saudaranya, maka dia bersikap melampaui batas. Allahul musta'an. Ini merupakan sifat-sifat dari orang-orang yang munafik. Dan subhanallah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah yang agung, uswatun hasanah. Sifat al-amin merupakan pakaian kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah menukilkan kepada kita beberapa ahadits yang berkaitan fi ada'il amanah, dalam permasalahan merealisasikan amanah. Hadis yang pertama dinukilkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majelis dengan para sahabatnya, yang dikala itu beliau memberikan arahan, nasihat. Tiba-tiba datanglah seorang Arabi, seorang Badui,
Faqala, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. Maka terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang disampaikan untuk para sahabat, memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Faqala ba'dul qaum, maka segolongan kaum pada waktu itu mereka ada yang berkata, sami'a ma qala fakari, sami'a ma qala fakariha ma qala. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengarkan apa yang ditanyakan tadi, tetapi Rasulullah tidak suka dengan apa yang dikatakan. Wa qala ba'dhum, ada sebagian yang lain yang menyatakan bal lam yasma'. Ada yang menyatakan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendengarkan apa yang ditanyakan oleh orang Badui itu tadi. Hatta idza qada haditha, tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan nasihat kepada para sahabatnya, beliau berkata, "Aina ara sa'il 'an as-sa'ah?" Mana gerangan yang bertanya tentang hari kiamat? Qala, maka berkatalah orang Badui itu, "Ha ana ya Rasulullah." Yang bertanya adalah aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Fa idza dhuyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah datangnya kiamat. Qal, maka ada orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa idha'atuha?" Ya Rasulullah, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahli." Tatkala dibebankan sebuah perintah, sebuah tugas, sebuah amanah ila ghairi ahli, kepada seorang yang bukan pada tempatnya. Ketika dibebankan sebuah perintah kepada seorang yang tidak berhak untuk mengembannya, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah datang hari kiamat. Rawahul Bukhari. Subhanallah, arahan yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Bimbingan yang sangat mulia, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada semua pihak untuk memperhatikan perkara ini. Diajarkan kepada mereka yang akan memberikan amanah, hendaknya memilih, memperhatikan kepada siapa dibebankan amanah. Dan demikian pula mereka yang telah mengemban amanah, mereka harus berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah. Dua sisi secara langsung diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sebuah lembaga, dalam skup besar ataupun kecil, yang menjadi perkara yang wajib adalah bagaimana terwujudkannya amanah yang diharapkan. Bagi mereka seorang kepala kantor merupakan amanah baginya untuk memilih pegawai yang terbaik. Karena tentunya dia akan berinteraksi terhadap orang lain.
Sehingga jangan sampai ketika dia berinteraksi dengan apa yang telah dibebankan kepadanya, yang ada ternyata tidak terwujudkan tanggung jawab. Maka wajib baginya untuk memilih dengan hati-hati siapa yang akan bekerja dengannya. Maka selama orang yang dipilihnya adalah mampu, memiliki kemampuan dan amanah, siapapun dia, apakah dia orang luar, apakah dia keluarga kita, tidak mengapa untuk kita bahkan merupakan sebuah pilihan yang terbaik untuk kita menjalin bersama dengan mereka. Maka demikian pula orang yang telah dipilih, sebagaimana kita katakan, wajib baginya untuk bersungguh-sungguh. Dan hadirat yang semoga Allah merahmati kita semuanya, semua permasalahan ketika diberikan kepada seorang yang bukan pada ahlinya, inilah khianat. Makanya sangat mengkhawatirkan terjadi dalam masyarakat penilaian-penilaian yang ada kalanya dikembalikan hukum permasalahan tertentu kepada mereka. Salah satu contoh seumpamanya berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil, seumpamanya. Kalau kita lihat di kalangan para salaf, maka subhanallah, ia memberikan rekomendasi adalah sama para ulama. Bagaimana Al-Imam Ahmad memuji Al-Imam Syafi'i, dan bagaimana Al-Imam Syafi'i memuji Al-Imam Ahmad. Demikian kalau kita lihat penilaian yang dikatakan fulan thiqah, fulan adalah orang yang terpercaya, yang bisa diambil riwayatnya, dikembalikan kepada mereka yang berhak, yang memiliki kewenangan. Tapi sekarang tentunya terbalik. Penilaian yang dikatakan seorang fulan alim, seorang ulama, dikembalikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat menerimanya, ketika masyarakat melihat dia adalah orang yang berbicara dalam agama, maka mereka lah yang menyematkan, oh si fulan adalah ulama. Yang sehingga pada akhirnya telah terjadi apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, adanya ar-ruwaibidah. Adanya ar-ruwaibidah, seorang yang melakukan sesuatu yang bukan pada kapasitasnya. Yang ada kalanya kesalahan muncul dari mereka yang mengembankan amanah. Dan juga muncul tentunya niat-niat yang busuk dari orang-orang yang memang sebenarnya tidak mampu, tetapi mereka memaksakan dirinya untuk melangkah kepada sesuatu yang bukan pada kapasitasnya. Allah musta'an. Hadis yang kedua dinukilkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addi al-amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Hadis yang sangat menakjubkan hadirat. Hadis yang sangat agung. Bagaimana diajarkan kepada kita menghadapi sesuatu dengan ilmu. Menghadapi sesuatu dengan upaya untuk meraih dia mendapatkan kemaslahatan.
dia mendapatkan kebaikan, akan terkuranginya kejelekan-kejelekan. Coba perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanah kepada siapapun orang yang telah memberikan amanah kepada. Wala takhun man khanak, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kamu. Subhanallah. Jangan kamu berkhianat kepada seseorang yang berkhianat kepada kamu. Subhanallah. Kesabaran dalam kehidupan menghadapi beragam tingkah laku umat manusia yang terbingkai dengan ilmu, merupakan sisi kemenangan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan tegak dengan ilmu dari beragam tingkah laku umat manusia yang mana kita tidak larut untuk mengikuti kebiasaan yang ada, adalah sisi kemenangan dan anugerah Allah. Ketika seorang biasa berkhianat, atau ketika seorang mungkin dia berkhianat, kemudian juga kita berkhianat, ini kesalahan. Suatu saat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengendarai mobil bersama supirnya. Beliau mengendarai mobil bersama supirnya. Yang tiba-tiba di satu jalan dia dihentikan oleh polisi. Ketika dihentikan oleh polisi dan polisi mengetahui siapa yang mengendarai mobil itu, siapa yang naik, maka kemudian diperintahkan untuk berjalan. Nampak raut muka yang berbeda dari para polisi itu, yang nampak bagaimana dia segan, yang akhirnya dibebaskan. Beberapa saat ketika telah berjalan, yang waktu itu Syekh tidak memperhatikan keadaan, tapi dia menangkap sebuah kejadian, maka dia bertanya kepada supirnya, apa yang terjadi? Dikatakan bahwasanya dari kita diberhentikan dengan polisi, oleh polisi. Apa sebab? Apa yang kita lakukan? Dijawab, kita melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Kemudian Syekh Utsaimin memerintahkan kepada supir itu untuk kembali mencari dan menemui polisi yang tadi menghentikan. Maka kemudian ketika sampai ke tempat polisi itu, dia bertanya kesalahan apa yang dilakukannya, dan pada waktu sebagaimana tentunya orang-orang yang menghormati para ulama, mereka segan tentunya, mereka menyuruh untuk tetap melanjutkan perjalanan, tetapi Syekh tidak mau. Syekh memaksa. Apa kesalahannya? Kemudian ketika dikabarkan kesalahannya, maka Syekh bertanya bagaimana dendanya. Kemudian ketika dikabarkan dendanya, maka Syekh menitipkan setengah dengan menyatakan, ini kesalahan saya karena tidak mengingatkan supir saya, dan setengah ambil daripada supir ini karena supir ini telah melakukan kesalahan, melanggar lalu lintas. Subhanallah. Perwujudan yang sangat, atau perwujudan amanah yang sangat menakjubkan. Bagaimana dilatih seorang polisi untuk bersikap amanah. Siapapun yang melakukan kesalahan, maka wajib ditegakkan kepada hukum, tidak peduli tentunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kesalahan atau sebuah perkara yang menghancurkan umat yang terdahulu, yaitu tatkala
kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, maka dibiarkan. Tapi tatkala kesalahan terjadi pada orang-orang yang lemah, mereka menegakkan hukum. Subhanallah. Inilah sifat amanah. Maka coba perhatikan hadis yang agung yang kita baca. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan amanah. Tunaikan amanah dan jangan sekali-kali kamu berkhianat kepada seorang yang berkhianat kepada kamu. Kemudian nukilkan hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanah wa akhiruhu as-salah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah al-amanah. Lemahnya upaya untuk mengemban amanah atau mewujudkan amanah, menunaikan amanah, ini yang pertama kali akan hilang dari kita dalam kehidupan agama kita. Yang kemudian setelahnya wa akhiru as-salah, perkara terakhir yang akan hilang dari agama kita adalah salat. Bagaimana orang-orang menyia-nyiakan salat? Dan tentunya jangan ditanya, ketika orang-orang sudah menyia-nyiakan salat, dia akan menyia-nyiakan amanah. Subhanallah. Arahan yang sangat baik kepada kita. Bagaimana nilai-nilai agama itu menjadi patokan yang asasi ketika kita ingin memilih pegawai yang baik. Tentunya setelah kita mengetahui kemampuan dia untuk bekerja. Tapi yang paling utama tentunya, dan tidak boleh untuk diremehkan, adalah keagamaan, keimanan yang dimiliki oleh orang itu. Ketika dia berupaya untuk menunaikan hak Allah, tentunya dia akan berupaya untuk merealisasikan amanah yang diembannya dalam kehidupan ini antar sesama. Kemudian hadis yang keempat, yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadhib wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Tatkala dia berbicara dusta, ketika berjanji dia menyelisihi, dan tatkala diberikan amanah dia berkhianat. Para ummahat dan para akhwat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Demikian beberapa ayat dan hadis yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah sebagai peringatan bahwasanya amanah merupakan sesuatu yang secara pasti kelak Allah akan mempertanyakannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita untuk mampu mengemban amanah, menjalankan amanah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dan teramat banyak tentunya khianat yang kita lakukan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya teramat banyak kesalahan yang kita lakukan antar sesama. Demikian yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.